kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Berbagai macam bahasa, bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Allah bahasa Arab. Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad. Kemana Allah kamu? Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjelek-jelekan dan merendah-rendahkan, menghujat sesembahan agama lain tidak menunjukkan bahwa agama dan sesembahan Anda lebih baik dan lebih sempurna. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat salah seorang wanita yang mengaku-ngaku orang Kristen, orang yang mengikut Kristus, tetapi kerjanya menjelek-jelekan, merendah-rendahkan, menghujat sesembahan agama lain. Oleh karenanya, langsung saja kita saksikan videonya yang berikut ini. Tahun lalu saya menantang Allah Senyewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya? Satu bulan. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Allah bahasa Arab. Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Ini orang ODGJ. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob. Allah Abraham, Isaac, dan Israel bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Karena Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad. Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun lalu saya menantang Allah Senyewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya? Satu bulan. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala
kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Allah bahasa Arab. Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Ini orang ODGJ. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob. Allah Abraham, Isaac, dan Israel. Bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Karena Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad. Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, itulah dia video Dewi Bulan yang katanya Dewi Bulan ini adalah seorang pengikut Kristus. Pertanyaan saya, apakah benar Dewi Bulan ini adalah seorang pengikut Kristus? Namun dia merendah-rendahkan sesembahan agama lain? Apakah Yesus Kristus mengajarkan untuk merendah-rendahkan, menjelek-jelekan, menghujat sesembahan agama lain? Apakah Yesus Kristus mengajarkan untuk melecehkan sesembahan agama lain? Maka saya sebagai Kristen yang sejati, yaitu pengikut Kristus, mengatakan tidak. Ya, Dewi Bulan ini bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Alasan saya mengapa saya mengatakan bahwa Dewi Bulan ini bukanlah pengikut Kristus sejati. Yang pertama, orang yang mengikut Kristus adalah orang yang meneladani karakter dan sikap hidup Kristus. Ya, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan untuk menjelek-jelekan. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan untuk menghujat, melecehkan, merendahkan sesembahan agama lain. Sikap Yesus Kristus adalah mengasihi dan mengampuni. Itulah sikap Yesus Kristus, mengasihi dan mengampuni musuh. Bahkan ia berkata, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang yang mengikut Kristus adalah orang yang mengasihi musuh. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Yesus berkata di sana, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi orang yang mengikut Kristus adalah meneladani sikap dan karakter Kristus, ya, seperti mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya saya dan saudara. Maka apa yang keluar dari mulut Dewi Bulan ini tidak menunjukkan karakter Kristus, tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang mengikut Yesus Kristus, yang menerapkan kehidupan untuk mengasihi dan mengampuni musuh. Tidak, dia menunjukkan hal itu di dalam dirinya. Ya. Maka saya katakan dia adalah bukan seorang yang pengikut Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengikut Kristus, perkataannya adalah perkataan yang memberkati.
perkataan yang menjadi berkat. Itulah sebabnya di dalam Efesus 4 ayat 29 di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya yang mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang mengikut Kristus, mulut ini dan perkataan ini digunakan untuk memberkati orang lain. Paulus mengatakan di sana, jangan ada perkataan kotor. Orang yang sudah mengalami dan hidup di dalam Kristus, maka hidupnya memberkati orang melalui perkataan. Tidak ada lagi perkataan kotor, menghina, melecehkan, menghujat, merendah-rendahkan sesembahan lain. Tidak ada lagi itu. Tetapi yang ada adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, di mana perlu jika ada orang yang mendengarkan perkataan ini, mulut ini, mereka diberkati. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Dewi Bulan tidak menunjukkan itu di dalam kehidupannya. Omong kosong kalau dia mengatakan saya mengikut Kristus, lalu menghujat, melecehkan, dan merendahkan sesembahan agama lain. Itu bukan pengikut Kristus. Itu pengikut Kristus abal-abal itu namanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mengikut Kristus menjadi suratan terbuka yang dibaca oleh semua orang. Hidup ini menjadi suratan terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Ya, sikap kita, hidup kita, gaya hidup kita, perkataan kita yang dibaca oleh semua orang. Ya, itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 di sana Paulus berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, kalau sikap hidup Anda sebagaimana sikap hidup dan karakter Kristus, maka orang lain terberkati. Mari kita memperlihatkan Kristus di dalam sikap hidup kita, karakter kita, perkataan kita, kata-kata kita. Kiranya itu semua dibaca dan orang lain terberkati melalui pribadi kita. Maka ketika kali saya katakan bahwa Dewi Bulan ini tidak pernah menunjukkan itu. Dewi Bulan ini tidak pernah menunjukkan karakter Kristus. Ya. Yang dimana karakter Kristus tidak pernah mengajarkan menjelek-jelekan, menghujat, merendahkan sesembahan agama lain. Yesus Kristus tidak mengajarkan hal itu. Yang Yesus ajarkan adalah kiranya kita menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya kita, orang Kristen, menjadi teladan dan menjadi surat terbuka bagi orang lain. Itulah pengikut Kristus. Ya. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan kita adalah perkataan yang memberkati banyak orang, bukan menghujat, menjelekkan, menghina sesembah agama lain seperti yang dilakukan oleh Dewi Bulan ini. Maka kalau dia dipolisikan, silakan. Dipolisikan orang-orang semacam ini. Ia merusak citra Yesus Kristus, ya. Yang mengatakan dia pengikut Kristus, namun sikap hidupnya bukan seperti yang sikap dan karakter Kristus, ya. Menghujat, melecehkan sesembahan agama lain. Apa hubungannya dengan iman Anda? Apakah karena Anda menghujat, melecehkan, merendahkan agama lain menunjukkan bahwa iman dan keyakinan Anda benar? Lebih baik? Bukan seperti itu caranya, ya. Caranya kalau engkau menunjukkan karakter dan sifat Kristus yang ilahi itu dan mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau melakukan hal ini. Yang pertama, perkataanmu menjadi perkataan yang menjadi berkat. Perkataanmu tidak menjelek-jelekan, perkataanmu tidak menghujat, perkataanmu tidak akan merendahkan sesembahan lain, tidak. Ya. Hidupmu menjadi suratan terbuka bagi semua orang yang dibaca, yang dinikmati oleh orang. Apa yang dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupan Anda? Sikap hidup Anda. Ya. Ketika orang lain melihat, wah, begitu ya pengikut Kristus.
hidupnya tidak melenceng, hidupnya benar, hidupnya tidak menjelek-jelekan, hidupnya tidak menghujat sesembah agama lain, baru Anda menjadi pengikut Kristus. Tunjukkan itu di dalam hidupmu, baru Anda menjadi pengikut Kristus. Ya, di atas semuanya itu, kalau engkau belum mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus, maka mustahil akan engkau mengampuni dan mengasihi orang lain. Ya, mustahil engkau mengasihi dan mengampuni orang lain kalau belum engkau mengalami penjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Maka orang yang pengikut Kristus sejati, ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus atau lahir baru. Maka ketika orang lain menjelek-jelekan, menghujat, menghina, dan lain sebagainya hidupnya, maka saya tetap mengasihi dan mengampuni engkau, baru keren. Ya, demikian video saya kali ini. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Kepada teman-teman Kristen lainnya, jangan ikut-ikutan orang seperti ini. Itu dia bukan orang Kristen yang sejati. Ya, dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.